Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayahna Haji Ilyas, Bang Erwin, semua keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Inilah yang membuat kita mujahadah, tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya, terus mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan bersyukurlah kita hamba yang diberi iman oleh Allah, tahu visi misi kehidupan di dunia ini, ngapain di dunia ini, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Lelah memang, tapi kita menikmati kelelahan itu karena kita tahu Allah tujuan kita, peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas kita ngabdi kepada Allah. Jadi kalau memang kita banyak ibadah, memang untuk itulah kita hidup. Tidak ada di dunia ini agama yang mengajarkan begitu banyak semangat ritualnya. Salat 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud sehari. Belum qobliyah ba'diyah, belum duha, belum tahajud, belum sujud syukur. Allahu Akbar. Bersyukurlah hidup kita banyak sujud di muka bumi ini. Bersyukurlah kita mengenal tugas hidup di dunia ini. Kenapa orang maksiat? Kenapa orang malas ibadah? Kenapa orang berbuat zalim, berzina, mabok, judi, tidak tahajud, malas ke masjid? Karena tidak tahu tugas hidup di dunia ini. Taunya hanya tugas kantor, tugas negara, tugas sekolah. Kita punya tugas utama hidup di dunia ini, ngabdi kepada Allah. Dimulai dengan aktivitas tengah malam. Itulah hobi senang orang beriman. Pujian Allah 9 ayat dalam Al-Quran untuk penikmat ibadah malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun kepada Allah. Az-Zariyat 17:18. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Surah Furqan ayat 64. Hamba-hamba yang beriman itu senang sekali begadang malam. Begadang malam. Dan menikmati begadangnya itu. Kenapa? Karena mereka mengincar-ngincar suasana sujud lama dan berdiri lama di hadapan Allah. Bang Erwin, karena dunia ini sebentar, rasanya waktu untuk sujud saja, untuk ruku saja, untuk ibadah saja, untuk puasa saja,
untuk bersedekah saja, untuk beramal saja. Gak ada waktu untuk main-main. Karena memang terbatas banget waktu kita di dunia ini. Kita sekarang gak bisa menghentikan waktu menuju kematian. Kita bicara kain kapan kita sudah ditenun. Bahkan kita tidak siap. Makanya Ayahanda Ilyas, Nanda sudah siapkan kain kapan ukuran Arifin. Sudah 4 kali ganti karena lama-lama kuning kain kapan itu. Sekarang sudah punya cara supaya kain kapan tidak kuning. Kasih kapur baru, bungkus dengan rapi. Sudah disiapkan, bahkan keluarga Arifin sudah Arifin ajarkan cara memandikan Arifin kalau meninggal nanti. Kuburan pun sudah disiapkan kalau meninggal ini, bahkan adab cara kalau sudah meninggal apa yang dilakukan. Wasiat sudah dibuat 17 isi wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa-apa yang telah ia perbuat untuk hari esoknya. Apa-apa yang dia perbuat untuk hari esoknya. Apa-apa yang dia perbuat untuk hari esoknya. Yang kita perbuat sekarang, berpikirlah untuk nilai hari esok, untuk bekal kita menghadap Allah Jalla Jalaluhu. Yang kita cari nilai bukan harga. Kita akan selamat dunia akhirat. Wa idza marru bilagwi marru kirama walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karakter utama orang beriman itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatan dirinya di akhirat. Karena itulah pedoman kita Al-Quran, teladan kita Nabi Muhammad. Untuk itulah kita berlelah-lelah dan kita menikmati kelelahan itu. Natamatta' bimata'ibina. Natamatta' bimata'ibina. Menikmati sekali kelelahan karena tahu tugas hidup. Alat hidup, arti hidup, orientasi hidup clear. Sehari orang beriman itu minimal 2 jam dia bersama Allah. Ada waktu dia berhalwat bersama Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia cinta Allah. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Hamba yang mencintai Allah, pasti dia rindu ingin berjumpa dengannya, senang bersamanya. Ma'iyatullah, itulah waktu di tengah malam. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba-hamba yang beriman itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya karena takut dengan murka dan neraka Allah, dan mereka berharap amat sangat ridho, rahmat, ampunan, hidayah, berkah, surganya Allah Jalla Jalaluhu, dan mereka menginfakkan sebagian besar harta mereka di jalan Allah. Kalau kita bangun jam 2:30 sampai subuh 4:30, sudah 2 jam. Bahkan tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, isyraq. Bang Erwin, kita punya kajian isyraq rutin setiap hari. Kalau bisa dihidupkan setiap hari sampai jam 6 kurang lah, kalau sekarang ada waktu isyraqnya. Isyraq pahalanya besar. Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Orang yang berangkat haji belum tentu diterima, apalagi sempurna. Hanya bertahan di masjid 1 jam, habis sholat subuh ikut kajian. Kalau tidak ada, kita baca Quran. Halakoh berapa orang? Kalau tidak, baik kita sendiri, kita berzikir, kita tadabbur Quran. Waktu merenung bersama Allah di rumah Allah. Karena ini akan menjadi energi keseharian kita penuh dengan berkah Allah. Kalau kita sudah senang sholat malam, lalu istighfar di waktu sahur, membaca Quran, lalu ke masjid. Arifin berazam tidak keluar dari rumah kecuali sudah membaca Al-Quran. Jadi mata ini melihat Al-Quran lebih dahulu, mulut ini sudah membaca Al-Quran lebih dahulu.
Arifin teringat pesan Kiai Arifin di pondok pesantren sampai sekarang mengiang-ngiang. Nah, kalau kau jaga sholat malam, lalu kau beristighfar di waktu sahur, lalu kau baca Quran, kau iringi dengan doa, lalu kau berjamaah di masjid, lalu kau berdoa, doamu diijabah, kau bicaramu hikmah. Kalau kau ngomong, orang akan dengar omonganmu, karena engkau dengar kalamnya Allah. Jadi lisan itu jadi tajam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqushu minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bangun salat malam, membaca Quran, qawlan saqila. Jadi kalau berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, kalau dia ngomong didengar. Orang tua yang kuat tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya, salawatnya, tidak berdusta, tidak gibah, tidak makan yang haram, lalu dia berdoa, doanya diijabah. Dia bicaranya hikmah, dia ngomong sama anaknya dengar. Suami yang kuat sholat malamnya, kuat baca Qurannya, kuat zikir salawatnya, tidak makan yang haram, tidak berdusta, tidak gibah, lalu dia berdoa, doa suami diijabah. Dia bicara hikmah, kalau dia ngomong sama istrinya dengar. Maaf ayahanda, istrinya dengar. Allahu Akbar. Jadi ada apa dengan orang-orang yang malas beribadah? Pasti dia belum kenal Allah. Ada 7 penyebabnya. Dha'ful iman, karena dia belum mengenal Allah, lemah imannya. Jangan harapkan orang yang belum cinta ini senang ibadah. Kenapa ayah mau tahajud? Karena cinta sama Allah. Katakanlah sebelum tahajud, inni uhibbuk ya Rabb, hamba mencintaimu ya Rabb. Kau menatap hamba, kau mendengar hamba. Oh, senang. Jangankan mau tahajud, bangun tidur saja senang. Jangankan bangun tidur, mau tidur senang. Mau tidur senang. Tidur lebih awal kita. Kenapa? Untuk ngincar waktu berhadapan dengannya tengah malam itu. Dia menatap kita dan kita menghadapnya. Arifin ulang. Dia menatap kita dan kita menghadapnya. Terjadilah muhadasah, dialog antara hamba dengan Khaliknya. Rasanya bisa berdiri saja sholat itu sudah hebat. Arifin ulang. Rasanya bisa berdiri saja sudah hebat. Ada roja, ada khauf, ada harapan yang sangat besar kepada dia yang menatap, dan rasa takut yang luar biasa dia yang kita hadapi. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. As-Syu'ara 218-219. Hamba yang beriman itu diperhatikan oleh Allah saat berdiri, ruku, iktidal, sujud sampai salam. Yara, bukan yanzur. Kalau yanzur ikhwan lihat Arifin, tapi kan nggak tahu hati pikiran Arifin. Tapi kalau yara, tahu persis hati Arifin dan siapa si Arifin ini sebenarnya. Apa yang Arifin lakukan tadi malam, kemarin, yang lalu-lalu. Yara, Allah yara, tahu persis kita saat menghadapnya. Kalau tahajud bukan yara lagi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wan nahar alima lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu hambanya
yang bangun di tengah malam, yang menghadapnya, yang berdiri. Masya Allah. Padahal memang Allah mengetahui, tapi kau pakai dijelaskan tahu, berarti hamba itu sangat istimewa di mata Allah. Diperhatikan, karena dia yang perhatikan Allah. Siapa yang perhatikan Allah, dia akan diperhatikan oleh Allah. Sebanyak itu ketaatan kita kepada Allah, sebanyak itu keberkahan Allah berikan pada kita. Sebanyak itu sunnah Nabi yang kita hidupkan, sebanyak itulah rahmat Allah kucurkan untuk kita. Allah. Sebelum dilanjutkan mengapa kita berat beribadah, baru satu tadi, 6-nya Arifin simpan dulu. Kita zikir lebih dahulu. Kita buka hati kita yang kotor ini. Arifin banyak dosa, semua kita banyak dosa. Kita mohon pada Allah dengan hadirnya kita di taman surga, di rumah Allah ini, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dengarkan ikhwah, kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah beri ganjaran mulia untuk mereka. Surah Al-Ahzab 35. Ini dalil jelas zikir bersama ada di sini. Zakirin. Allah tidak menyebut zakir. Profesor Dr. Dimyati Badruz Zaman yang menulis buku Zikir Berjamaah Sunnah atau Bid'ah, beliau menulis dan menafsirkan ini, dan beliau doktor di bidang hadis dan mendapat hadiah 2 kali masuk Ka'bah karena juara nomor 1 di dunia sebagai penghafal Quran dengan menguasai tafsirnya. Nomor 1 Indonesia, orang Depok, sekarang jadi ketua MUI beliau. 2 kali masuk Ka'bah. Nah, beliau menulis buku judulnya Zikir Berjamaah Sunnah atau Bid'ah. Kata beliau, terlalu besar risiko orang yang memberani membid'ahkan zikir bersama itu. Bagaimana kalau itu sunnah, dia bilang bid'ah, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena dalil-dalilnya sangat jelas. Beliau mengutip 18 dalil hadis dan Quran, dan diantaranya ini zakirin. Allah menyebut zakirin, bukan zakirun. Kalau zakirun 1 orang berzikir, kalau zakirin banyak orang berzikir. Bukan zakirah 1 wanita, tapi zakirat. Allahu Akbar walillah. Makanya zikir ada dalam hati. Al-A'raf 205, dalam hati sebutlah Allah, tidak dijaharkan ketika sendiri dan boleh dijaharkan. Al-Baqarah ayat 200. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Berzikirlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian memanggil-manggil, menyebut-nyebut ayah ibu kalian, atau lebih indah dari itu. Malah zikir di masjid dengan mengangkat suara zikir, dalilnya jelas. Surah An-Nur ayat 36. Ini Ustadz Abdul Somad membahas ini kemarin. Keheran-heranan ada orang yang membidahkan zikir jahar di masjid. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwil asal. Di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah diizinkan, diperkenankan mengangkat suara zikir di waktu pagi dan petang. Sampai dalam hadis Sahih Bukhari, Ibnu Abbas berkata, kami tahu sholat berjamaah selesai karena terdengar suara zikir. Allahu Akbar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis qudsi, ana ma'abdi dzakarani wa tagharraqat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Arifin ulang. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya bergerak menyebut namaku. Tak kala hambaku menyebut namaku pada dirinya, aku menyebut namanya pada diriku.
Siapa yang menyebut namaku di tengah halayak ramai, halaqah zikir, majelis zikir, maka aku menyebut nama mereka di hadapan malaikat-malaikatku. Bahagia ya ikhwah kita berzikir. Lebih bahagia lagi nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku. Kalian, bukan kamu, kalian. Aku pun berzikir pada kalian. Mari ayah, bunda, semua kita menghadap kiblat, kita nikmati suasana zikir ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang arifin cintai semua karena Allah, jangan sungkan melafadzkan zikir. Ucapkanlah dengan rasa cinta, rasa syukur, rasa bahagia, rasa berharap amat sangat kepadanya, dan rasa takut akan murkanya. Ya Allah, bukalah setiap hati kami merasakan nikmatnya bermunajat padamu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq wan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin. Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, ya Allah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, ya Allah, 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 astaghfirullahal azim. Semua
semua dosa, semua maksiat. Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Semua dosa, semua maksiat, ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur, kami bangga atas nikmat iman Islam yang Kau berikan pada kami. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kami bersyukur ya Allah. Kami bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah sebagai rasa syukur, rasa bangga, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terima kasih ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur
ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allahu, ya ya Allahu, ya. Angkat tangan semua. Ya Allah, 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 ya Allahu, ya Allah. Angkat semua tangan, angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menengadahkan tangan padanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat dosa. Hampir seluruh tubuh kami sudah melakukan dosa. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah, marah-marah, kasar, kotor, sombong. Mata melihat yang bukan hak kami, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran rencana pikiran yang tidak kau ridhoi, tangan perut dari subhat sampai yang haram, kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, kami mohon rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Bahagiakan kami dengan ampunan-Mu, ya Allah. Tidak satu pun yang berdoa kecuali semua Kau ampuni, ya Allah, ya Rabbana. Jangan biarkan kami terus berbuat maksiat. Jangan biarkan terus kami menyakiti keluarga saudara kami, ya Allah. Tancapkan di hati kami kekuatan iman.
sehingga kami bisa merasakan betapa nikmatnya mencintaimu, betapa nikmatnya beribadah kepadamu, betapa nikmatnya taat di jalanmu. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Ampunilah ayah ibu kami, maafkan kesalahan ayah ibu kami, jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, ya Rabbana, rahmati ampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma aiz al-islam al-muslimin wa adil al-kufra wal-kafirin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum washattid shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghini adh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustad'afina fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, sebentar lagi Kau akan mewafatkan kami. Kami mohon ya Allah di majlis-Mu, taman surga-Mu ini ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk keluarga, anak cucu, keturunan kami, seluruh saudara-saudari yang kami cintai, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam keadaan taubat yang telah Kau terima, dalam kenikmatan kerinduan berjumpa denganmu. Lisan kami di akhir hayat kami Kau bimbing mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami, maafkanlah seluruh kesalahan kami, berkahilah sisa-sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak cucu keturunan kami, berkahi harokah dakwah kami, pesantren kami, santri kami, anak-anak yatim piatu kami. Berkahi Masjid Al-Ittihad ini ya Allah, berkahi dari yang mewakafkannya, donaturnya, arsitekturnya, semua jamaah yang memakmurkan Masjid Al-Ittihad ini. Dan kami mohon tidak satu pun yang menengadahkan tangan di Masjid-Mu Al-Ittihad ini, kecuali semuanya Kau ijabah ya Allah. Berkahi negeri kami Indonesia, berkahi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib. Dengarkan berita gembira. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata. Dengarkan kata-kata malaikat yang menyertai hamba-hambanya berzikir. Ini juga dalam buku Zikir Berjamaah Sunnah atau Bid'ah, tulisan Profesor Dr. Dimyati Badruzzaman MA. Tulisan beliau, hadisnya beliau sampaikan, qumu qad ghafarallahu lakum wa bujilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang telah berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Ini Ayahanda Ilyas, Bang Erwin, kenapa semangat terus berzikir? Karena kita diampuni oleh Allah. Dan dalam doa bersama, satu doa diijabah, semua doa diijabah. Apalagi siaran langsung lewat Instagram, lewat Facebook. Allahu Akbar, doa sangat mustajab. Ini mengingatkan waktu aksi 212. Itu 18 mobil air sudah habis. Ya, semua banyak kawan yang hadir menyaksikan. Bagaimana orang teriak wudu, air. Kita minta ampun pada Allah, istighfar, mengundang hujan. Surah Nuh 10, 11, 12. Surah Hud ayat 52. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah turunkan hujan yang lebat. Karena banyak yang minta, Allah turunkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Karunia Allah, karunia Allah, ikhwan. Dan doa mustajab. Kita minta gubernur muslim, insya Allah sebentar lagi dilantik. Doakan beliau amanah, karena tugas terberat beliau sebenarnya bukan terpilih. Setelah terpilih, membuktikan janji-janjinya dan menjadi figur teladan bagi umat yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi janji ya, hutang 6. Mengapa kita malas tahajud, malas baca Quran, malas ke masjid? Satu, lemah iman, karena belum kenal, belum cinta Allah. Yang kedua, al-jahlu, karena kita bodoh dengan agama Allah ini. Gak mau belajar, gak mau duduk di majelis ilmu. Arifin belajar, tadi subuh belajarnya duduk ngaji, duduk di belakang. Bukan di belakang ibu, bukan, artinya di belakang kiai. Ini kiai, Arifin di belakang. Yang ngajar lebih muda dari Arifin, Kiai Haji Mukti Ali, lebih muda, tuaan Arifin. Beliau istrinya 1, Arifin 3, jadi murid Arifin. Bukan masalah itu. Ini belajar, menimba ilmu kepada siapapun, apalagi pada guru. Duduk, itu dicabut 2 oleh Allah. Ikhwah, kalau senang ngaji dicabut 2. 1 dicabut sombong, kedua dicabut kebodohan kita. Menyimak, mencatat. Banyak banget hikmah yang Arifin dapat tadi bersama Kiai Mukti. Bisa lihat di Instagram Arifin dari ngaji, Arifin rekam. Jadi ngaji Arifin siarkan lagi, banyak yang ikut, banyak yang dapat ilmu lagi. Menjadi wasilah dakwah lagi kita. Jangan takut ria. Takut ria itu ria. Terus kembangkan dakwah, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, masuk ke dunia sosial, media sosial, masuk terus. Jangan malu. Isyhadu bi anna muslimun. Tunjukkan diri sebagai seorang muslim. Hari ini begini terus nih, Bang. Naik pesawat begini nih. Begini, pakai siwak kayak orang kampung. Masuk pesawat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak majelis taklim pesawat. Senang semuanya. Woi Ustaz, senang semuanya.
Udah, dunia ini dunia ibadah, dunia amal, dunia dakwah, dunia muhasabah, dunia zikir, dunia sholawat, dunia amal soleh, dunia akhlak, dunia silaturahim. Setiap ketemu orang, assalamualaikum, 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 terus, absus salam, terus. Allahu Akbar. Kita nggak tahu salam siapa yang diterima. Kita tidak tahu siapa yang nanti mengajak kita ke surga. Makanya banyak-banyak berbuat baik pada siapapun. Allahu Akbar. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, karena keterlaluan cinta pada dunia. Keterlaluan cinta pada dunia. Sampai sholat saja dunia dia pikir. Orang kalau sudah cinta dunia itu berat ke masjid, malas baca Quran. Tapi kalau baca Quran lebih lama dari baca Qurannya. Yang keberapa? Yang keempat, Abdul Hawa, nafsu yang diperturutkan. Nggak habis-habis. Dunia sebentar. Yang keberapa? Yang kelima, karena banyak makan yang haram. Jatnya, cara mencarinya, hak Allah yang tidak ditunaikan. Jatnya, anjing, babi, alkohol dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Oke, dia nggak makan anjing babi. Tapi yang kedua, cara mencari yang tidak halal. Yang ketiga, hak Allah yang tidak ditunaikan. Dia cari rezeki halal, dagang halal, jujur, cari pekerjaan yang baik, dapat rezeki yang halal. Tapi dia tidak mau zakatkan. Dia tidak mau keluarin zakat. Jadi haram juga hartanya itu. Kotor hartanya. Dimakan jadi darah, jadi daging. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, kasratuz dzunub. Karena lemah iman, bodoh, cinta dunia, nafsu diperturutkan, makan yang haram, maka yang keenam, senang buat dosa dia. Karena ini energi dosa semua. Orang kalau lemah iman maunya maksiat. Orang kalau sudah bodoh nggak peduli halal haram. Orang kalau sudah cinta dunia, nafsu diperturutkan, udah dia kayak hewan. Kayak hewan. Allah menyebutnya kayak hewan. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu ahlada ila ardi wa tabahawa famasalu kamasal kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka lebih mencintai dunia lalu memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka bagaikan anjing. Al-A'raf ayat 176. Bahkan Al-A'raf 179, ulaika ikakal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Nauzubillah. Ya hewan itu kan targetnya hanya perut dan di bawah perut. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, otomatis dia dikuasai setan. Iya dong. Dia udah cinta banget sama dunia. Nafsu diperturutkan, setan menguasainya. Maka dia sibuk dengan ide-ide setan itu. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kenapa malas baca Quran? Pasti banyak dosa. Kenapa malas ke masjid? Pasti dia banyak dosa. Kalau baca Quran malas betul. Kenapa ya Pak Ustadz banyak dosa? Matanya ngelihat aurat yang bukan halal. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, adik-adikku, kalau mata ini, Arifin gak melihat ibu, dari tadi Arifin melihat selalu ke atas. Jadi kalau mata ini banyak melihat yang tidak halal, ini kotor hati kita. Kalau sudah hati kotor tuh baca Quran gak betah. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita. Siapa yang menjaga matanya dari apa yang Allah haramkan, Allah beri kelezatan iman di hatinya. Kita baca Al-Fatihah 3 kali. Pertama, seluruh jamaah yang hadir di masjid tercinta Al-Ihtiyat ini, Ayanda Ilyas, Bang Erwin, semuanya, keluarga kita, anak cucu kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, aktivitas kita, perniagaan kita, semuanya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yarhamkumullah. Yang kedua,
Mohon doa. Bang Erwin, Ustadz sedang membangun masjid pesantren besar di atas lahan wakaf 17 hektar, lebih besar dari ini. Makanya tadi berbisik, ayah ini berapa biaya masjid ini? Masjid sudah dibangun, sudah 90%, sudah menelan biaya 91 miliar 271 juta, dan tidak ada hutang. Udah jalan 2 tahun 6 bulan. Di Gunung Sindur, Desa Cibadung, silakan tengok, di atas lahan wakaf mu'alaf. Jadi mu'alaf Az-Zikra itu banyak, sudah ada 673 mu'alaf. Kemarin orang Jerman masuk Islam, ada orang Swedia, ada orang Jepang, orang Belanda. Jadi datang ke Sentul hanya untuk masuk Islam. Begitu masuk Islam balik lagi dia, karena disiarkan langsung setiap zikir. Bahkan di Korea, Arifin zikir di pasar bersama TKW di Korea itu, dan yang kerja di Korea itu dia lihat tuh, dengerin, dia ngamera, dia nangis, dia hampiri, dia tanya, kok kenapa saya nangis? Ini tadi menyebut apa? Coba ulang, dia bilang. Ya Allah, stop, keluar air matanya. Nyebut apa katanya? Allahu Akbar. Bergetar dia. Masuk Islam. Lihat ada di YouTube, Arifin membimbing satu orang yang masuk Islam di Korea. Langsung Arifin kasih surban Arifin pada beliau. Allahu Akbar. Jadi sahabat kita dia. Ada nama ilhamnya untuk beliau. Jadi mu'alaf kita banyak orang masuk Islam. Tetangga masuk Islam, Pak Fred masuk Islam, Pak Martinus masuk Islam, Otto gitaris gereja. Itu kalau Arifin lewat, beliau nyanyi gereja tuh sama adeknya Ana namanya. Itu suara vokalis gereja, melenting tinggi, indah. Setiap lewat, kalau dia lagi sedang persiapan untuk acara di gerejanya, Arifin doa, karena tinggal di Mampang waktu itu. Doakannya apa? Ya Allah, beri hidayah Ana, beri hidayah Otto, beri hidayah Pak Fred, keluarga beliau beri hidayah ya Allah. Itu. Jadi ikhwah, kalau punya tetangga bukan muslim jangan diam. Itu lahan buat antum. Lahan apa? Lahan dakwah. Ini ngeliat orang ada salibnya sih, neraka nih. Apa dong antum berbuat kalau melihat neraka? Selamatkan dong. Selamatkan. Sapa dengan santun, salaman, Pak Fred, selamat pagi Pak Fred. Melihat muka yang tulus, senyum kerasa. Orang kalau senyum tulus itu tajam, terasa tembus. Tapi kalau pramugari itu senyum komersial namanya. Senyum pedagang-pedagang itu yang jaga-jaga mall itu senyum komersial. Nah mereka bisa senyum karena duit. Antum lebih mulia lagi, senyumnya sedekah. Makanya senyum salam, masuk angkot, senyum senang itu orang. Banyak masalah melihat wajah antum sudah hilang dengan senyumnya antum. Makanya ibu banyak-banyak senyum dong. Kalau suami pulang tuh senyum. Senyum itu lelahnya suami hilang. Begitu datang masuk rumah, assalamualaikum Abi, wah masya Allah, terkejut, wah, karena dia kangen banget menunggu giliran kan, karena gilirannya lama jadi senang dia. Abi, begitu. Bang Erwin, istri abang berapa bang? Satu aja. Jangan ikut-ikutan ya bang ya, satu aja. Karena syaratnya izin istri. Kalau ingin bahagia izin. Kalau ingin bahagia poligaminya izin. Apakah ibu-ibu mengizinkan suaminya nikah lagi? Sabar. Sabar. Ya Allah, sabar. Banyak istighfar saja. Astagfirullah. Apa kata ibu-ibu? Alhamdulillah. Bu, Ustadz nikah pertama itu istri yang pertama ke pengadilan, digandeng madunya, karena syarat nikah kan harus izin negara. Wahai hakim yang mulia, jadikan dia madu untukku. Hakimnya 34 tahun saya jadi hakim, baru kali ini saya melihat Ustaz. Begitu nikah yang ketiga, istri pertama kedua yang jemput. Betul Henry? Jemput gak? Menjemput istri yang ketiga, duduk di pelaminan, digandeng oleh istri pertama kedua. Masya Allah. Bagaimana Bang Erwin? Ating tang, atang ting ting tang, ating tang.
mertua hadir, orang tua hadir. Yang ceramah Tengku Zulkarnain, yang beliau istrinya 1, sementara yang nikah 3. Ceramahnya katanya terus loh. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau udah dapat izin istri, Masya Allah. Tapi kalau nggak dapat izin, nikah sembunyi-sembunyi, itu hanya soal waktu, akan meledak bom. Dan dahsyat ledakannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah. Bahasa Inggrisnya, istri 2 itu a man, istri 3 true man, istri 4 superman, istri 1 cemen. Apa kata ibu-ibu? Alhamdulillah, biar mas, aku bangga engkau menjadi laki-laki yang cemen saja. You are my cemen. I love you cemen. Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Pembangunan Masjid Az-Zikra ini membutuhkan biaya besar, 134 miliar. Ya ikhwah, seluruhnya selesai. Alhamdulillah sudah ada 525 santri. Dan kemarin yang tampil di TV One itu santri Az-Zikra yang sudah hafal 30 juz. Sekarang sudah ada 13 santri yang hafal 30 juz dalam 2 tahun. Ibu, anak ibu bisa titipkan ke Arifin. Insya Allah tahun ini bukan hanya putra, putri pun kami terima. SMP, SMA, Al-Quran Sunnah Az-Zikra. Tapi boarding, harus nginap di pesantren 24 jam. Setengah 3 santri kita bangun, sampai setengah 4 sholat malam, lalu menghafal Qurannya berdiri. Jadi menghafal Qurannya berdiri ayah, nggak boleh duduk menghafalnya. Tengah malam setengah 4 begini tuh. Menghafal dia. Sebab kalau duduk, alhamdulillah, bismikallahumma ahya wa bismika, berdiri mereka, anak-anak ibu itu. Tapi jam 10 istirahat sampai jam 12. Mereka biasanya istirahat untuk tidur sebentar, tidur siang, sunnah itu. Habis zuhur mereka makan, belajar lagi murojaah dan belajar ilmu pengetahuan umum. Siapkan jadi kadar-kadar generasi Rabbani, alim dan soleh. Karena ada orang alim tapi tidak soleh. Maksudnya Arifin apa? Ilmunya tinggi tapi tidak tahajud. Ilmunya tinggi malas ke masjid. Ilmunya tinggi ngerokoknya jalan. Mana ilmunya kalau begitu? Jadi kita pengen ilmu alim yang soleh. Generasi-generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arifin wafat, ibu semua wafat, semua kita akan wafat. Ibu, kita baca Al-Fatihah. Berkahi ya Allah pondok masjid pesantren yang sedang dibangun Az-Zikra ya Allah, Desa Cibadung Gunung Sindur. Kami mohon keridhaan-Mu untuk memberkahi masjid pesantren kami ya Allah, santri guru, begitu pula Masjid Al-Ittihad ini ya Allah, dan semua masjid di seluruh Indonesia, seluruh pesantren di Indonesia. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.